Ya, di negara yang katanya demokratis ini ya, kita diajarin bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Tapi 25 Agustus 2025 kita diberitahu lagi satu pelajaran pahit. Terkadang suara itu bisa hilang. Bukan hilang secara metafora ya, tapi hilang secara harfiah. Dan sejak demonstrasi di tanggal 25 Agustus itu, ada 23 orang yang dilaporkan hilang. Dari mahasiswa, pekerja, sampai mereka yang hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka. Dan ini kisah bukan rumor ya. Dua dari mereka telah ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan, hangus dan tinggal tulang. Jadi di demo 25 Agustus 2025 kemarin itu adalah aksi terbesar di tahun itu, dan tuntutannya sebetulnya sederhana: transparansi, keadilan, dan suara rakyat yang tak ingin mati lah ya. Dan namun ketika kerumunan itu bubar dan ketika spanduk itu sudah dilipat, gas air mata sudah hilang dari udara, ada banyak ternyata yang tidak kembali. Keluarga demi keluarga itu panik, telepon itu tidak dijawab, rumah sakit itu tidak tahu, kantor polisi bilang tidak ada. Lalu muncullah angka yang cukup mengagetkan. Kontras telah menerima laporan ada 23 orang hilang setelah melakukan demo di 25 Agustus. Mereka telah membuat posko, mereka telah melakukan verifikasi, mereka juga merilis nama-nama. Nama-nama ini bukan statistik ya. Mereka punya keluarga dan punya mimpi. Ada yang baru mulai kuliah, ada yang ternyata hanya anak tunggal, dan ada yang berencana pulang kampung setelah demo ini selesai. Beberapa saksi itu melihat mereka terakhir kali terlihat itu ada di dekat Makobrimob. Beberapa bahkan terlihat dalam video amatir sedang ditarik dan diamankan oleh aparat. Apakah mereka pelaku kriminal? Jelas bukan. Mereka adalah warga negara yang menggunakan haknya. Dan dari 23 itu, beberapa ditemukan, beberapa pulang sendiri, dan beberapa itu dibantu relawan. Namun 3 orang itu tetap hilang total. Di tahap ini, tekanan publik itu sudah makin meningkat. Keluarga itu menangis setiap hari, poster orang hilang itu di kampus, di jalan-jalan ditempel, dan akhirnya polisi melibatkan Komnas HAM, Kontras, dan Kompolnas dalam penyelidikan, dan ini adalah sebuah langkah yang cukup baik. Tapi sayangnya sudah terlambat, karena yang ditemukan selanjutnya itu tidak ada satu orang pun yang siap untuk mendengar. Awal November lalu kita dikejutkan oleh penemuan tulang belulang yang hangus terbakar di sebuah gedung ACC di Kuitang, yang hanya lokasinya di berjarak beberapa ratus meter saja dari Makobrimob. Bangunan itu memang sudah kosong dan gelap dan tidak ada penjagaan sama sekali. Tapi di salah satu ruangan itu polisi menemukan kerangka manusia yang hangus terbakar hampir seluruhnya. Awalnya kita bertanya-tanya, siapa ini mereka? Dan kenapa ada di sini dan kenapa bisa hangus? Lalu uji tes DNA itu dilakukan dan jawabannya pun tiba. 2 jenazah itu adalah, satu Muhammad Farhan Hamid 23 tahun, 2 Reno Syahputra Dewo 24 tahun. Keduanya termasuk dalam daftar orang yang hilang setelah demo. Polisi mengatakan ini tidak ada ditemukan luka benturan atau indikasi kekerasan fisik. Dan menurut autopsi, penyebab kematian adalah api dan asap. Mereka diduga masuk ke gedung ketika terjadi kebakaran dan tidak bisa
keluar sehingga mereka terjebak. Sehingga masyarakat ini bertanya-tanya, gitu, bagaimana 2 orang hilang dari demo ini bisa muncul di gedung yang terbakar dan hangus di dekat Mako Brimob. Kenapa gedung ini nggak ada penjagaan? Kenapa keluarga tidak diberikan akses untuk bisa lebih tahu lebih cepat? Dan yang paling berat itu, kenapa negara begitu lambat memastikan keselamatan warganya? Dan Kontras menduga ini ada indikasi penghilangan paksa. Komnas HAM juga meminta investigasi secara menyeluruh, dan kita sebagai publik sangat mendesak transparansi dari investigasi yang dilakukan. Karena bila demonstrasi bisa berakhir dengan kematian misterius seperti ini, apa yang tersisa dari kebebasan berpendapat? Kita tidak berbicara tentang ideologi ya, kita berbicara tentang manusia, tentang 2 jenazah yang hangus yang dulu bernama Farhan dan Reno. Mereka bisa saja adik kita, kakak kita, sahabat kita. Demo itu adalah suara rakyat. Tapi tragedi ini tuh menunjukkan bahwa suara rakyat itu bisa dipadamkan seperti kita lilin yang ditiup angin gitu. Keluarga korban hanya ingin 2 hal, kebenaran dan keadilan. Mereka tidak menuntut kursi jabatan, tidak menuntut kompensasi besar. Mereka hanya ingin tahu bagaimana anak mereka bisa hilang dan pulang sudah menjadi abu. Jika kita diam, tragedi ini akan hilang seperti nama-nama yang ada di dalam arsip. Dan jika kita lupa, besok lusa mungkin akan ada Farhan dan Reno lain yang hilang setelah menyuarakan kebenaran. Semoga aja negara ini itu tidak menghafal slogan, tapi juga menjaga nyawa warganya. Karena demonstrasi dan demokrasi itu bukan hanya soal pemilu. Demokrasi itu adalah memastikan tidak ada satupun yang hilang hanya karena berani berbicara.